Amalan ke-13, sabar. Menghadapi segala kesulitan hidup dengan sikap sabar merupakan salah satu sebab mendapatkan ampunan Allah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, dan kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karena itu. Para ulama menyebutkan bahwa sabar ada 3 macam, yaitu, pertama, sabar dalam mengerjakan perintah Allah seperti salat, belajar, mendidik keluarga dan lain sebagainya. Kedua, sabar dalam meninggalkan larang-larangan Allah. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan, maka kita harus bersabar. Istirahat yang hakiki tempatnya nanti di akhirat, di surga bukan di dunia ini. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan seorang itu benar-benar merasakan istirahat yang sesungguhnya? Maka beliau menjawab, saat ia menginjakkan kakinya di surga. Amalan ke-14, istighfar. Terutama jika istighfar itu dilakukan ketika sepertiga malam terakhir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Nabi bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berseru, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Maghfirah, ampunan, Allah kepada hamba mencakup 2 hal, yaitu, pertama, Allah menutupi aib dan dosa mereka di dunia. Kedua, mengampuni dosa tersebut di akhirat. Karenanya, ketika kita meminta ampunan Allah sejatinya kita meminta 2 hal ini kepadanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, istighfar seorang hamba jauh lebih penting dari semua doa yang dia panjatkan. Malik bin Dinar berkata, dahulu, orang-orang solih saling mewasiatkan dengan 3 hal. Menjaga lisan, banyak istighfar dan menyendiri dari manusia. Hasan al-Basri berkata, perbanyaklah oleh kalian istighfar, di meja makan, di jalan, di pasar dan di majlis dan dimanapun kalian berada, karena kalian tidak tahu kapan saatnya ampunan Allah itu turun. Menarik, pernah ditanyakan kepada Ibnul Jauzi, mana yang lebih utama, saya bertasbih atau istighfar? Maka beliau menjawab, baju yang kotor itu lebih butuh kepada sabun daripada kepada pengharum. Jangan pernah putus asa dari istighfar walau terjerumus kembali dalam dosa. Pernah ditanyakan kepada Hasan al-Basri, tidakkah seorang di antara kita merasa malu kepada Rabb-nya? Dia istighfar dari dosa lalu mengulang dosa lagi, istighfar lagi tapi ngulangi dosa lagi. Beliau pun menjawab, setan amat senang jika mendapati kalian seperti itu, namun janganlah kalian merasa bosan untuk terus istighfar. Maka perbanyaklah istighfar, niscaya engkau bahagia di dunia dan di akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang mendapati bahwa dadanya tidak terasa lapang, tidak merasakan manisnya iman dan cahaya hidayah, maka hendaknya dia memperbanyak taubat dan istighfar. Amalan selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya.